Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam mengulas buku. Dan di hari Jumat bertepatan di bulan Ramadan ini, saya ingin mengulas buku berjudul 101 Kisah Orang-orang yang Dikabulkan Doanya. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi di hari Jumat. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini tetap semangat dan kita bisa meraih kemenangan hingga akhir nanti, insya Allah. Nah, hari ini saya akan mengulas buku berjudul 101 Kisah Orang-orang yang Dikabulkan Doanya. Buku ini ditulis oleh Majdi Fatih As-Said dan diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Buku ini diterbitkan di tahun 2018 dan terdiri dari 198 halaman. Dimulai dari bagian mukadimah tentunya, dan di situ jelaskan bahwa berserah diri kepada Allah sebagai seorang hamba adalah sebuah keharusan di berbagai kondisi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Bagian pembuka ini juga dijelaskan bahwa ketika seorang berdoa kepada Allah, tentunya kita atau hamba tersebut merasa berada dalam keyakinan dan yang kuat dan juga dalam kemenangan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui adab-adab dalam berdoa sehingga berdoa bisa dikabulkan. Nah, kemudian setelah bagian mukadimah, pembaca akan dibawa ke bagian adab-adab berdoa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya berdoa pertama yaitu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, lalu terus menerus berdoa, lalu kemudian berdoa dengan menyebutkan sifat-sifat baik Allah, dan masih banyak lagi adab-adab berdoa yang dijelaskan di bagian ini lengkap dengan riwayat maupun ayat menyangkut perkara tersebut. Setelah itu barulah pembaca akan dibawa membaca 101 kisah sesuai judulnya tentang kekuatan doa. Banyak kisah yang dipaparkan penulis di sini tidak masuk akal, aneh, dan tidak bisa diterima oleh logika manusia. Misalnya cerita-cerita disebutkan ya di bagian daftar isi. Seperti ini bentuknya daftar isinya. Misalnya doa ketika 3 orang terperangkap dalam gua dan akhirnya doa dari 3 orang tersebut bisa membuat goa yang semula tertutup akhirnya terbuka. Lalu kemudian doa orang tua Hamid yang saat itu terkena penyakit kencing batu, lalu kemudian dianjurkan sebuah doa oleh Abu Awam, dan kemudian ayah Hamid tersebut mengikuti doa dan mengulang-ulangnya hingga kemudian penyakit tersebut disembuhkan, tentunya dengan izin Allah. Lalu kemudian doa seorang Arab Badui yang datang mengadu kepada Ali bin Abi Thalib dan kemudian mempraktikkan doa yang diajarkan oleh Amirul Mukminin tersebut hingga kemudian keluar dari kesulitan. Dijelaskan juga kisah tentang doa seorang fakir Madinah yang saat itu meminta kepada Allah diturunkan hujan karena pada saat tersebut kondisi paceklik karena kemarau berkepanjangan di daerah tersebut, akhirnya hujan turun. Dan berbagai kisah yang tadi saya sebutkan bahwa dipaparkan penulis banyak yang mungkin tidak masuk akal, tapi semua ketika Allah berkehendak itulah yang akan terjadi. Dan tentunya kisah-kisah ini akan semakin membangkitkan, meningkatkan motivasi kita sebagai umat muslim untuk terus meyakini, percaya tentang kekuatan doa di berbagai kondisi, baik itu dalam keadaan susah, sedih, galau, gelisah, merana, bahkan bahagia. Oke, itu aja ulasan singkat dari buku yang saya baca di pekan ini. Semoga terus memberikan kita semangat untuk terus menebarkan hal-hal positif. Sampai jumpa dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.